Hi learners, how are you? Let's study again about simple present tense. Jadi, salah satu tenses dalam bahasa Inggris itu adalah simple present. Di simple present ini digunakan untuk menjelaskan tentang fakta, kebiasaan, atau jadwal. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama dengan apa itu simple present? Ya, jadi kita menggunakan, tadi di awal sudah saya katakan, kita gunakan simple present ini untuk mengungkapkan kegiatan yang rutin dilakukan di sehari-hari. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ketika kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka kita harus menggunakan simple present. Contohnya apa? Makan, minum, tidur, belajar. Nah, jadi kalau kita ingin mengungkapkan tentang kegiatan tersebut, kita biasanya menggunakan simple present. Yang kedua, kita gunakan simple present ketika ingin mengungkapkan kebenaran secara umum. Jadi kebenaran tersebut diakui oleh semua orang. Ya, atau istilah lainnya adalah fakta atau pernyataan yang selalu benar. Misalnya apa? Matahari terbit di sebelah timur, itu kan semua orang mengakuinya. Semua orang mengakui bahwa matahari itu terbit di sebelah timur. Dan ketika air dipanaskan pada suhu 100 derajat, dia akan mendidih. Nah, itu kan fakta atau kebenaran yang diakui secara umum. Terus kapan lagi digunakan? Ya, biasanya simple present ini digunakan dengan menggunakan bentuk dasar dari kata kerja. Ya, misalnya bentuk dasarnya go, ya. Jadi bentuk dasar, misalnya lagi eat, ya, dan sebagainya. Bentuk dasar maksudnya bukan kata kerja kedua atau kata kerja ketiga atau kata kerja yang ditambah dengan ing, gitu ya. Oke, berikutnya. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa kita gunakan simple present untuk mengungkapkan kebiasaan atau fakta, kebiasaan dan fakta. Nah, di contohnya di sini yang mengungkapkan kebiasaan atau rutinitas yang sehari-hari dilakukan. I wake up at 7 a.m. every day. Ya, itu jadi kebiasaan ya, atau rutinitas. Setiap hari kan kita bangun. Ya, jadi kita menggunakan simple present. Bangun tidur maksudnya. Terus lagi contohnya apa? They go to school by bus. Rutin ya. Terus she brushes her teeth twice a day. Ya, lagi-lagi rutin. Terus tentang general truths dan opinions, contohnya apa? Water boils at 100 degrees Celsius. Ya, itu ya kebenaran umum ya. Kalau nggak percaya ya silakan kalian rebus air ketika itu 100 derajat Celcius, maka dia akan mendidih. Contoh lainnya, the sun rises in the east ya. Ya, sampai sekarang masih berlaku kebenaran ini secara umum. Matahari itu terbitnya di sebelah timur. Terus lagi, she loves reading historical novels. Ya, ini juga tentang kebenaran umum ya. Oke, berikutnya. Tadi dikatakan juga bahwa simple present itu digunakan untuk mengungkapkan jadwal ya. Jadwal dan instruksi. Ya, misalnya fixed schedules ya. Ketika itu mengungkapkan sebuah jadwal, jadi kita menggunakan simple present.
Contohnya apa? The train departs at 10:30 a.m. ya. Jadwal ya. Terus lagi contoh instruction misalnya for giving direction or sequential steps. Jadi ketika memberikan instruksi ya, kita menggunakan simple present. Misalnya first you stir the mixture slowly ya. Memberikan petunjuk atau serangkaian langkah-langkah ya. Kita menggunakan simple present. Terus lagi sports commentary ya. Ini digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan tentang kegiatan yang terjadi di waktu yang bersamaan during a game ya. Real time during a game. Ketika ada pertandingan sepak bola dan kita ingin menjelaskan kegiatan yang terjadi di lapangan, kita juga menggunakan simple present. Contohnya, Ken kicks the ball and scores ya misalnya. Jadi real time actions happening in the real time during a game. Jadi contohnya ada pertandingan sepak bola, kita ingin mendeskripsikan kegiatan yang sedang terjadi di waktu yang bersamaan ya, kita menggunakan simple present. Baik, selanjutnya how to form it ya. Bagaimana membuatnya? Jadi di sini ada dibagi dua di sini ya subjeknya. Ada yang I, you, we, they, ada yang she, he, she, it. Jadi untuk subjek yang I, you, we, they atau they, we, I, you, kita menggunakan base form. Dengan kata lain, kata kerjanya tidak ditambah ing atau ditambah s atau ditambah ed. Base form ya. Misalnya apa? We study English every Tuesday. Contoh lain, they read books in the library. Jadi ketika subjeknya I, you, we, they, kita menggunakan base form. Jadi ingat tadi base form, kata kerja yang tidak ditambah s atau es, kata kerja tidak ditambah ing atau ditambah ed. Berikutnya, untuk subjek he, she, it, nah ini beda ya. Kalau tadi menggunakan base form, kalau ini base formnya kita tambah s atau es pada kata kerja tersebut. Contohnya apa? He studies English for his exam. Jadi base formnya study kita tambah es sehingga menjadi studies. Nah, di sini ada special case ya, kata kerja yang berakhiran ch, sh, s, x yang berakhiran z dan o, ini kita tambah es ya. Diingat ketika kata kerja tersebut kita jumpai maka kita tambahkan es. Baik, selanjutnya. Bagaimana dengan kalimat negatif ya? Dan kalimat tanya. Nah, untuk kalimat negatif kita menggunakan kata bantu do atau does ya. Menggunakan kata bantu do atau does. Kapan menggunakan do? Ketika subjeknya yang tadi. Ketika subjeknya I, you, we, they. Kapan menggunakan does? Ketika subjeknya he, she, it. Jadi dalam kalimat negatif, kita menggunakan kata bantu tersebut ditambah not. Misalnya do ditambah not menjadi don't, atau does tambah not menjadi doesn't, baru kita tambahkan base formnya, kata kerja dasarnya tadi. Misalnya, they don't like spinach. She doesn't work on Sundays ya. Itu untuk kalimat negatif. Terus kalau kalimat tanya gimana? Ya, kalau kalimat tanya kita letakkan do atau does-nya di depan. Baru diikuti subjek dan kata kerjanya. Contohnya,
Do you play football on Saturdays? Atau does he live near the school? Ya, jadi do atau does-nya kita letakkan di awal kalimat, kemudian diikuti oleh subjek, baru diikuti oleh base form-nya atau kata kerja dasarnya tadi. Baik, selanjutnya ada beberapa common time expressions yang digunakan. Time expression ini ya kalau istilah informalnya kata keterangan ya, kata keterangan waktu. Jadi yang biasa digunakan itu biasanya kata keterangan seberapa sering ya, adverb of frequency, misalnya always, often, usually, sometimes, ya, rarely, never, ya. Dan ini diletakkan sebelum kata kerja. Jadi, I always drink tea in the morning. Ya, ingat, adverbs of frequency ini diletakkan sebelum kata kerja. Atau, kalau kalimat tersebut tidak memiliki kata kerja, tapi to be yang menggantikan fungsi kata kerja, maka kata keterangan atau adverb of frequency-nya diletakkan setelah to be. Contohnya apa? Ini. He is always late. Ya. Jadi ingat kalau kalimat tersebut memiliki kata kerja, adverb of frekuensinya kita letakkan sebelum kata kerja. Tapi kalau ada to be dalam kalimat tersebut, maka kita letakkan setelah to be. Terus lagi ada di sini expression of regularity, misalnya every day, every week, dan on Mondays, at weekends, once a month. Nah, ini kita letakkan di akhir kalimat. Misalnya, we have a meeting every Monday. Atau she visits her grandparents once a month, ya. Begitu kira-kira. Jadi, simple present itu nggak sulit kok, don't worry ya. Selagi kita mau berusaha untuk memahaminya. Kuncinya practice, ya, berlatih. Silakan kalian berlatih. Coba ulang-ulangi video ini ya. Yang jelas ya berlatih menggunakannya ya. Coba kalian lihat kalimat-kalimat yang ada, coba kenali apakah kalimat tersebut adalah simple present atau bukan dengan merujuk ke penjelasan yang baru saja saya lakukan. Terus lagi kalian bisa mengubah kalimat positifnya menjadi negatif, dan kalian bisa menuliskan sendiri kalimat yang menjelaskan tentang misalnya mata pelajaran di sekolah yang kamu senangi menggunakan simple present. Oke? Selamat berlatih. Bye-bye.